Berikut adalah UAS Praktikum Jaringan Komputer. Saya Safari Algipari dengan NIM 2203010443 dari kelas 2O Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini kita akan membuat satu topologi yang nanti akan dipakai untuk ketentuan praktikum jaringan komputer. Kita kasih 3 router dengan masing-masing satu switch. Dan untuk router pertama kita kasih satu klien, untuk router kedua dan ketiga kita kasih masing-masingnya 2 klien. Nanti di router pertama kita akan memakai IP secara statis, yakni IP yang akan kita isikan secara manual. Dan untuk router ketiga kita akan pakai IP secara dinamis atau secara DHCP. Jadi dia akan menerima IP secara otomatis dari masing-masing router. Nah, pertama kita kasih IP dulu untuk klien ke satu. IP-nya kita isikan kelasnya ya. Dan untuk default gateway-nya kita kasih IP kelas C. Dan ini IP pertama untuk si router yang ini nanti kita pakai. Nah, di routernya kita kasih nama dulu, jangan lupa. Nah, kita kasih IP kelas C ya. Jangan lupa kita klik on. Dan untuk router kedua juga kita kasih nama ya. Dan juga untuk fast ethernetnya itu kita kasih kelas C semuanya. Jangan lupa klik on juga. Untuk router ketiga juga sama. Untuk fast ethernetnya kita on kan, kita kasih kelas C. Nah, jika sudah kita kasih IP serial. IP serial ini berfungsi untuk supaya jadi penjembatan antara router pertama dengan router yang kedua dan ketiga supaya bisa terkoneksi dengan baik. Nah, serial 2 ini yang menghubungkan tadi dari router pertama. Klik on. Untuk serial 3 itu nanti akan menghubungkan ke router ketiga. Jika sudah, kita masuk ke command line interface untuk menyeting supaya si klien bisa mendapatkan IP masing-masingnya. Untuk network kita kasih IP network dari IP si router kedua ya. Jangan lupa netmasknya juga harus kita masukkan. Nah, untuk default routernya kita kasih IP pertama. Jika sudah, kita cek di masing-masing kliennya apakah mendapatkan IP secara otomatis. Nah, jika sudah berarti sukses ya. Tidak ada kesalahan dalam penyetingannya. Nah, kita lakukan hal yang sama juga di router ketiga. Kita cek juga di masing-masing kliennya apakah sudah dapat IP secara otomatis. Nah, jika sudah berarti sukses ya. Nah, jika sudah kita masukkan RIP masing-masing dari router. Kita masukkan ini IP networknya ya. RIP itu kita masukkan di semua masing-masing router ini agar IP yang kita buat itu terdaftar. Jadi bisa diakses secara mandiri ya.
karena untuk mengakses setiap router itu RIP-nya harus kita daftarkan. Untuk masukkan RIP-nya itu bebas ya, mau dari kelas C dulu atau dari kelas B dulu, itu terserah, bebas. Nah, jika sudah, kita coba tes dari klien 1 ke klien router 2. Kita coba satu kali lagi, sukses. Biasanya untuk pengetesan itu harus dilakukan secara berulang ya, 2 kali. Karena kalau 1 kali pasti pilot dari si notifikasinya.